Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mujahidin wa tabi'in wa ba'du. Dan siapa tahu moderasi agama itu adalah penegasan terhadap pemahaman kita dalam beragama. Makanya kemudian moderasi beragama menurut ajaran agama adalah yaitu cara pandang, sikap dan perilaku kita sebagai umat beragama, yang mana cara pandang, sikap dan perilaku itu di dalam beragama itu mengambil jalan tengah yang terbaik dan tidak ekstrim di dalam beragama. Itu yang paling pokok pertama. Apa maksudnya? Jadi kita di dalam beragama itu tidak ekstrim. Salah satu ciri orang yang beragama yang ekstrim itu selalu mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Atau yang kedua, kita mudah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Karena kita pahami bahwa di dalam agama Islam itu kan aliran banyak, ormasnya banyak, mazhabnya juga banyak. Sehingga bisa saja ada yang sama dengan kita ataupun juga ada yang berbeda dengan kita. Termasuk di Indonesia ini juga agamanya bermacam-macam, aliran kepercayaan juga sama. Ibu-ibu yang saya hormati, maka dari sini moderasi beragama sebenarnya bukan satu pemahaman yang sendiri, karena di situ ada 4 indikator penting moderasi beragama menurut Kementerian Agama. Apa saja 4 indikator penting itu? Pertama, bahwa indikator moderasi beragama atau kita ini sudah moderat atau belum bisa diukur dari 4 indikator. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Apa komitmen kebangsaan? Bahwasanya kita itu menerima atau penerimaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, termasuk juga kita menerima bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saya katakan bukan satu hal yang sangat baru, tapi ini penegasan terhadap. Sehingga dari komitmen kebangsaan ini pasti akan lahir cinta pada tanah air kita, yaitu Indonesia. Dan oleh karena itu maka kita sebagai orang yang moderat pasti tidak akan membenturkan antara agama dengan negara, antara syariat Islam dengan Pancasila, karena Pancasila pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita cek istilah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bertentangan dengan syariat Islam? Tidak ada. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak ada yang bertentangan. Keesaan itulah memang tauhid kita di agama Islam. Qul huwallahu ahad. Nah, sehingga selain itu juga penerimaan kita terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga maka dari sini yang harus kita pahami bahwa sudah benar yang dikatakan oleh ulama-ulama kita bahwa Indonesia ini adalah Darussalam, negara yang disitu di mana kita umat Islam bisa melakukan semua aktivitas keislaman kita. Tidak ada pelarangan-pelarangan terhadap kegiatan keagamaan. Dan ini sudah betul. Kenapa kita dikatakan Darussalam? Karena Indonesia itu punya 2 fungsi penting menurut ulama kita. Apa saja? Pertama, Indonesia itu sebagai satu negara itu sudah memfungsikan yang namanya himayah din. Negara, pemerintah menjaga agama. Menjaga agama apa?
menjaga kita sebagai umat Islam dan juga agama-agama lain itu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita yang umat Islam apa pernah dilarang sholat berjamaah? Apa pernah dilarang melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Apa pernah dilarang melaksanakan kegiatan yang skala besar ini? Tidak ada yang dilarang. Kenapa? Himayat Uddin. Makanya dalam rangka Himayat Uddin di Indonesia ada Kementerian Agama. Dalam rangka menjaga agama ada Kementerian Agama. Nggak kebayang kalau negara kita menjadi negara yang sekuler, tidak ngurus agama. Orang mau sholat ya, nggak sholat ya, mau bikin masjid, nggak bikin masjid ya, mau berangkat haji, nggak berangkat haji ya, udah terserah. Karena agama urusan yang sangat private bagi negara sekuler. Jadi negara yang ngurus agama. Dan Indonesia bukan negara yang sekuler, karena kita ngurus agama. Lebih-lebih yang diurus oleh pemerintah adalah manajemen kegiatan keagamaan. Pemerintah tidak menambah ajaran agama, tidak menambah hukum Islam, tidak menambah hukum iman, tidak menambah hukum sholat, tidak menambah hukum puasa, hukum haji, hukum yang lainnya. Yang diurus adalah manajemen kegiatan keagamaan. Satu contoh di haji, yang diurus oleh pemerintah manajemen hajinya, manajemen penyelenggara ibadah haji, yang diurus transportasinya, akomodasinya, konsumsinya, kesehatannya, dokumennya. Ini yang diurus oleh pemerintah. Urusan ibadahnya pemerintah menyediakan hukuman-hukuman mana yang bisa diikuti. Tapi dalam rangka memastikan jamaah itu bisa beribadah dengan baik, ada yang namanya pembimbing ibadah. Dalam rangka apa? Mewujudkan bagaimana Islam bisa beribadah dengan tepat sesuai dengan kaifiah pelaksanaan ibadah. Tidak menambah rukun hajinya tambah menjadi 7. Tidak. Ya tetap tawaf ibadah, tetap rukun ini. Yang kita harus tidak kebayang. Sampainya sudah berangkat ke Mekah sampai di Jeddah suruh balik. Karena tidak ada negara yang tidak ada pemerintah dan pengurusnya. Tak kebayang semuanya, pokok saya mangkat dan makanya diurus oleh pemerintah supaya apa? Umat Islam bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan baik, namanya tak emosi sebelumnya. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kita, tidak mengintervensi ajaran agama. Dalam hal pernikahan, saya contohkan yang paling utama. Dalam hal pernikahan kita tidak menambahkan pernikahan. Sebagai warga negara, pemerintah mewajibkan apa? Mencatatkan pernikahannya di KUA supaya skala legal normal jelas. Sebelum misalnya kalau laki saya ngomong mau ayahnya oleh sama kamu begini ada izinnya, bukan melawan poligami, ada izinnya ada. Kalau tanpa surat nikah, kalau bimbingan saya laki-laki hari ini bukan sahabat yang suruh. Ada yang komit sama akad nikahnya, ada yang biasa-biasa. Sehingga disinilah negara memperkuat peran agama. Begitu juga sebaliknya, agama memperkuat peran negara. Dengan pemahaman yang moderat, sudah tidak layak kita mengatakan Indonesia adalah negara yang korup. Apalagi para ajudan istrinya para PNS kok masih bilang Indonesia negara yang korup? Gimana? Dari mana sampai? Kalau sampai masih meyakini korup seadanya, tapi tidak ada yang lain. Yang mestinya tidak mau sama gaji suaminya, tidak mau jadi PNS, tidak mau jadi madani dari anggaran negara, tidak mau pakai sepeda motor, karena sepeda motornya berjalan di atas aspal dari anggaran negara, tidak mau pakai istri karena istri disubsidi oleh negara. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya bahwa kita umat Islam punya keluasan luar biasa. Pemerintah memfasilitasi umat beragama termasuk umat Islam untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tidak ada kemudian kita akan tidak masih toko sudah tidak bisa digunakan. Yang kedua, Indonesia sebagai negara setelah dibayar pada siasat dunia prasyarat yang apa? Pemerintah mengurus urusan duniawi dari
warga. Makanya ada Kementerian Pendidikan, ada Menteri Ekonomi, ada sebelum Menteri Pertanian dan sebagainya. Dalam rangka siasat dunia, pemerintah mengurus urusan dunia ini dari warga. Apakah negara kita sudah ideal? Memang masih belum. Pertanyaan berikutnya, adakah negara di dunia yang ideal? Sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kelebihan kebanggaan kita, kekurangan dari negara kita, tugas kita bersama untuk memperbaiki bersama. Salah satu tugas kita memperbaiki negara kita apa? Kalau ajudan PNS, maka hadir tepat waktu, pulang tepat waktu, mengerjakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Peran yang sederhana. Saya bukan PNS, tapi suami saya PNS. Kalau suami saya PNS, peran penting memperbaiki negara adalah bagaimana suaminya dimotivasi. Jangan berizinkan kantor, jangan pulang-pulang. Sederhana. Tidak usah komentar itu waktu kalau ini apa. Coba lihat ke dalam diri. Apa yang sudah kita lakukan untuk negara ini dan apa yang memfasilitasi kehidupan kita oleh negara ini. Biar kita merasa bahwa negara sudah banyak memberikan hal, banyak hal yang diberikan oleh negara kita kepada kita. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa kita balaskan jasa kita kepada negara seperti ini. Kalau saya tidak ada KRI, ibu-ibu bisa bilang harga mana? Bisa? Siap? Saya coba. NKRI? Semangat, semangat. NKRI? Lebih keras. NKRI? Siap. Terima kasih. Inilah Bapak Ibu siasat dunia. Kenapa saya katakan memang belum ideal? Ada beberapa kekurangan di negara kita yang ini menjadi tugas kita bersama untuk membenahi. Cara membenahi kita mulai dari suami. Mas, sampian pulangnya jam 4 jam 2 kalau sudah di rumah. Maka minta sama jempol berumah misal bosan. Nah, ini Bapak Ibu saudara. Ini penting. Kenapa? Ini sudah jam 8 Mas, kok masih nyantai di rumah? Sudah, anak urusan saya sampai setengah 8 sampai. Beliau sudah nyantai. Mulai Mas, sakol satu nampak di bedai kantor. Kalau Pak mau lanjut, positif macam. Anak sapian, saya kayak waktu bedai rumah Mas sapian yang sini masih ada. Kayak godaan ini yang jadi ini ya karena negara kita negara yang besar Bapak Ibu sekalian tertutup pada negara ini dulu Pak Polo juta penduduknya berapa juta dan kita penduduk Indonesia 282 juta lebih jiwa tak masuk sekali 2 kita masuk. Indonesia punya 17.000 pulau, punya 1.400-an etnis atau suku, punya 706 bahasa daerah, punya 514 kabupaten kota, punya 8.000 lebih kecamatan, dan punya 90.000 desa seluruh Indonesia. Kita ini negara yang besar. Maka oleh itu negara yang besar ada syarat teman-teman. Sampai punya anak 1 sama punya anak 5. Susah kan ngurusnya? 5 kan? Sama dengan Indonesia punya negara. Dan agama di Indonesia yang dipilih oleh wakil rakyat 6 dan ada ratusan aliran kepercayaan. Jadi kita sangat beragam Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada apa-apa jangan langsung mudah menyalahkan. Tetapi apa? Mari kita perbaiki negara ini. Kita mulai dari diri kita. Itu yang pertama. Komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Kita sadar negara Indonesia multikultur, multi aliran, multi agama, multi budaya, multi bahasa, multi etnis. Macam artinya ada banyak perbedaan di Indonesia.
Sehingga menyikapi perbedaan ini maka harus ada dalam diri kita toleransi, yaitu sikap menerima, memahami dan menghargai mereka yang berbeda dengan kita. Beda agamanya, kita hormati dan hormat menghargai agama lain, tidak mengurangi akidah kita dan ibadah kita. Toleransi jangan dipahami bukan menolak ibadah apalagi akidah, tidak. Kita menghormati, menghargai mereka yang berbeda dengan kita. Ada yang beda bahasa, beda etnis atau beda suku, mereka adalah saudara kita sebangsa dan setanah. Sunnah ada banyak suku di Sunnah, ada banyak bahasa, dan kita itu damai karena apa? Kita saling menghargai, saling menghormati. Jawa ada di Sunnah, Madura Osaka, suku Bugis ada di Sunnah, kemudian suku Mandar ada di Sunnah, Cina ada di Sunnah, Arab ada di Sunnah, India ada di Sunnah. Dan kita hidup damai karena kita saling menghormati dan saling menghargai. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, jadi pertama apa yang dikatakan relasi beragama? Komitmen kebangsaan, cinta tanah air. NKRI ada NKRI. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, indikator yang ketiga relasi beragama adalah anti kekerasan. Kekerasan atas nama agama, kekerasan atas nama keluarga, pun juga kekerasan atas nama pendidikan. Ini harus betul-betul diwajibkan dalam diri kita. Karena setiap kita berpotensi melakukan kekerasan, termasuk juga di dalam keluarga. Di dalam keluarga, laki-laki bisa melakukan tindak kekerasan pada perempuan, perempuan juga bisa melakukan tindakan kekerasan kepada banyak kasus laki-laki mengumpul istrinya jahat, tapi ada istri yang membakar suami. Benar ya? Benar ya? Sehingga kita sama-sama mengantisipasi diri kita yang tidak mudah melakukan kekerasan kepada keluarga, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada orang lain. Karena kekerasan adalah tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah yang lain. Ada berbagai macam kekerasan, ibu-ibu sekalian. Pertama adalah kekerasan fisik, nongol, kekerasan fisik. Malah ada yang terlalu itu bapak memberani menangis. Kekerasan fisik. Yang kedua adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal di mana kita akan pecah, ibu kanan, bapak kanan, sebelah, anak semua, kita semua ini kekerasan verbal dalam bentuk kata. Ini yang memang penting kita hindari. Yang berikutnya adalah kekerasan psikis, kejiwaan. Kadang ada orang tua yang tidak adil pada anak. Ada nggak? Tidak ada. Kalau mesti contoh semuanya ibu yang adil. Jangan amin, ini bukan doa. Apa? Berbeda. Ketika kita bersikap tidak adil pada anak kita, berbeda, itu secara psikis kita melakukan kekerasan pada mereka yang pada anak kita yang didiskriminasikan. Keluarga yang maslahat akan melahirkan lingkungan yang maslahat. Lingkungan yang maslahat akan mewujudkan desa yang maslahat, kecamatan yang maslahat, kabupaten yang maslahat, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi 4 indikator moderasi beragama. Pertama adalah ini pikirannya kemana ini? Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Yang ketiga anti kekerasan. Kekerasan adalah yang keempat
yaitu penerimaan terhadap tradisi dan budaya